Kaleidoskop edisi 142 mencoba memotret dinamika Pilpres yang kian dekat, dan lagi-lagi kita coba lakukan sebuah pemetaan terkait dengan cawapres ya, dalam hal ini cawapres dari Mas Anies Baswedan ya. Pilpres 2024 fundamental dan substansial karena itu momen di mana masyarakat menilai 10 tahun rezim yang sekarang ini adakah berlanjut ataukah berganti ya, adakah status quo ataukah perubahan ya, sehingga kita perlu betul-betul melihat dengan seksama. Yang pertama tentu arah dan visi ya. Mas Anies Baswedan dalam banyak kesempatan meneguhkan bahwa ini adalah masalah keadilan. Ini adalah masalah pemerataan. Ini adalah masalah negara hadir. Ini adalah sebuah solusi di mana negara betul-betul no one left behind ya, membuat tidak boleh ada satupun yang tertinggal, sehingga jargon keadilannya menegakkan jalan, menempuh jalan dan menegakkan keadilan menjadi jargon paling utama. Dan karena itu tentu beda dengan quote and unquote capres yang lain ya, di mana sampai sekarang Mas Ganjar sama Pak Prabowo dua-duanya punya komitmen melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Mas Anies punya bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan punya tawaran yang tegas, jelas, lugas untuk perubahan ya. Bahwa kita ingin ada perbaikan, kita ingin ada perubahan. Kita ingin Indonesia betul-betul negara yang tidak keropos, yang tidak istana pasir, negara yang tidak cuma dibangun dengan pikiran-pikiran yang tidak kokoh, tetapi dengan sebuah nilai-nilai yang tajam dan dalam. Karena itu, ketika PKS, Nasdem, Demokrat digoda, saya yakin rekan-rekan semua, susah tiga partai ini berubah karena mereka bersatu bukan basisnya transaksi, bersatu bukan basisnya pragmatisme, bersatu bukan basisnya kepentingan, tetapi ada nilai yang diperjuangkan. Dan karena itu kami bersyukur melihat tiga partai ini terus mengokohkan diri. Ada dinamika pasti ya. Karena tiga ini kan punya platform yang berbeda, punya organisasi yang berbeda, tapi seiring waktu kita melihat frekuensinya kian sama, seiring waktu kita melihat bahwa bangunan ini dengan Mas Anies sebagai pengikatnya kian kokoh ya. Tentu nanti kita melihat ada beberapa perbedaan, tetapi itu sangat wajar. Poin dua, dengan waktu kampanye yang cuma 75 hari ya, dengan intensitas ini adalah suksesi bukan kepanjangan gitu loh, maka memang akan terjadi kontestasi yang menarik ya. Bukan cuma figur capresnya yang akan kokoh dan menentukan, tetapi juga figur cawapres. Kalau kita melihat sejarah 2004 dan 2014 ada yang lucu. Baik Pak SBY maupun Pak Jokowi dua-duanya menggandeng Pak JK. Ya. Itu spesial Bang Aldi. Ya. Kenapa? Karena uniqueness Pak JK tidak dimiliki oleh yang lain. Mulai dari pengusaha Indonesia Timur, ada darah NU-nya, ada darah tadi Golkarnya, sehingga punya banyak yang bisa dibawa untuk membuat rasa gitu. Nah karena itu memang walaupun kita dikejar waktu, saya termasuk pendukung lebih cepat lebih baik diumumkan, tetapi memang mencari figur cawapres yang tepat menjadi sesuatu yang sangat niscaya.
Yang ketiga tentu Mas AHY peluangnya pandangan saya paling besar, Bang Aldi. Karena Demokrat adalah partai kedua terbesar sesudah Nasdem. Mas Anies disodorkan oleh Nasdem. Demokrat menyodorkan Mas AHY, wajar kalau Mas AHY punya kans paling besar untuk mendampingi Mas Anies. Tapi PKS juga punya Kang Aher, Ahmad Heriawan. Gubernur 10 tahun, punya prestasi, punya kapasitas, punya integritas, dan disukai kader PKS, basis Jawa Baratnya kuat, jadi wajar. Tetapi pertemuan Mas Anies dengan Bu Susi berapa waktu yang lalu, saya melihatnya memang sesuatu yang spesial, ya, bukan cuma sampai menginap, tetapi Bu Susi punya DNA pandangan saya yang membawa rasa, ya, bahwa perubahan itu punya DNA yang nyambung dengan Bu Susi, dengan sifat pendobraknya, sifat beraninya, sifat cueknya, sifat tidak mesmerizing, gitu, tidak mencoba untuk mencari popularitas, tapi memang fokus, ya, makanya walaupun bukan jenderal, tapi paling berani untuk menenggelamkan kapal, sehingga publik melihat memang ada rasa di diri Ibu Susi Pujiastuti. Dan karena itu wajar kalau isu ini bergulir. Tetapi tetap, sebagaimana Bu Susi sampaikan, panjang kali lebar untuk mencapai satu kesimpulan, tetapi kalau garis tangannya ada dan quote and unquote publik memang menerima, maka pasangan Mas Anies bisa Mas AHY, bisa Kang Aher, tapi tidak mungkin juga, bukan tidak mungkin juga Ibu Susi Pujiastuti. Kalau buat saya, apapun yang diputuskan Mas Anies, insya Allah itu yang terbaik dan menjadi figur yang bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Begitu Bang Aldi. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.